넌 포기하고 싶은 꿈 걷고 싶어 until the end of time 지금 난 간절히 원해. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Hardansyah, mahasiswa Universitas Darmas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer dengan program studi Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang analisis buffer, yaitu salah satu teknik analisis spasial yang sering digunakan dalam sistem informasi geografis. Sebelum kita masuk ke proses praktikum membuat buffer menggunakan aplikasi QGIS, kita perlu memahami terlebih dahulu konsep dasar mengenai buffer dan manfaat dalam analisis data geografis. Sebenarnya apa sih itu buffer? Buffer adalah suatu area atau zona yang dibuat mengelilingi suatu objek geografis berdasarkan jarak tertentu. Jadi, objek ini dapat diberikan buffer bisa berupa titik, garis, maupun poligon. Hasil dari proses buffer biasanya berupa area yang menunjukkan jangkauan atau pengaruh dari suatu objek. Sebagai contoh, jika sebuah sekolah diberikan buffer sejauh 500 meter, maka akan terbentuk area menunjukkan wilayah yang berada dalam radius 500 meter di area sekolah tersebut. Atau seperti sungai, batas-batas wilayah kita berikan buffer, maka akan terbentuk area yang menunjukkan wilayah dalam radius tersebut. Oke, selanjutnya itu ada fungsi buffer dalam sistem informasi geografis. Dalam sistem informasi geografis, buffer memiliki berbagai fungsi penting. Di antaranya yang pertama, menentukan jangkauan pelayanan suatu fasilitas. Yang kedua, menganalisis kedekatan suatu lokasi dengan objek tertentu. Yang ketiga, mengetahui area yang terdampak oleh suatu aktivitas. Yang keempat, membantu proses perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis spasial. Karena kemampuannya dalam menunjukkan hubungan jarak antara objek, buffer menjadi salah satu analisis yang paling sering digunakan dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Oke teman-teman, sebenarnya jenis-jenis buffer itu apa saja sih? Yang pertama, itu ada buffer titik atau point buffer, yaitu digunakan untuk mengetahui area di sekitar suatu titik. Misalnya sungai, sekolah, rumah sakit, atau kantor pemerintahan. Yang kedua, itu ada buffer garis atau line buffer. Digunakan untuk mengetahui area di sekitar objek terbentuk dari garis seperti jalan raya, sungai, atau jalur transportasi. Yang ketiga, itu ada buffer polygon atau polygon buffer, yaitu digunakan untuk memperluas atau mempersempit batas suatu wilayah seperti kawasan permukiman, area konservasi, atau batas administrasi. Ya teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang buffer. Bagaimana teman-teman? Menarik bukan untuk dibahas? Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke topik paling utama, yaitu ada langkah-langkah pembuatan buffer. Langkah pertama, silakan teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi QGIS-nya. Di sini seperti biasa saya menggunakan QGIS 3.44. Kemudian setelah terbuka, silakan teman-teman pilih bagian New Project, bagian tool ini. Kita klik saja. Di sini teman-teman harus memasukkan datanya. Di sini saya akan menggunakan data Darmasraya. Silakan teman-teman pilih menu tool ini atau Open Project. Kita klik. Silakan teman-teman masukkan peta Darmasrayanya. Kita klik Open. Nah, seperti ini teman-teman bentuknya. Di sini teman-teman saya menggunakan data berupa Darmasraya yang saya buat di video saya yang sebelumnya. Jika teman-teman ingin menonton, teman-teman bisa menonton yang sebelumnya, yang ini melakukan georeferencing di aplikasi QGIS. Teman-teman bisa lihat video saya yang itu. Oke, langsung saja teman-teman. Berikutnya kita akan memasukkan data berupa garis Darmasraya. Langkah pertama, silakan teman-teman pilih menu tool ini atau Open Data Source Manager. Kita klik. Kemudian setelah terbuka, teman-teman pilih vektor. Kemudian pada source type-nya kita pilih file saja, encoding-nya biarkan saja. Lalu pada source vektor dataset ini kita pilih titik 3. Di sini kita akan memilih garis dari batas wilayah Kabupaten Darmasraya, teman-teman. Di sini diharuskan teman-teman memilih ekstensi berformat SHP supaya dia bisa masuk ke aplikasi QGIS-nya, teman-teman. Kita klik open, lalu kita pilih add, kita pilih close. Dan seperti ini teman-teman bentuknya. Teman-teman bisa lihat.
kita sudah berhasil meng-add sebuah garis batas wilayah atau sungai yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Oke teman-teman, jika sudah seperti ini, kita akan langsung melakukan buffering. Sebelumnya kita akan menutup terlebih dahulu atau meng-close bagian Google Satelit dan map ini agar teman-teman bisa melihat seperti apa sih bentuk buffering nantinya. Kita matikan saja centangnya teman-teman. Seperti ini teman-teman bentuknya. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman langsung pilih bagian menu toolbar vektor ini. Teman-teman pilih geoprocessing tool, lalu pilih buffer ini teman-teman. Pilih buffer, kita klik. Kemudian pada input layer, kita akan memilih yang ini. Karena kita tadi memasukkan satu data, maka yang muncul hanya satu data ya teman-teman. Yang lain ini ya teman-teman, atau garis. Kemudian selanjutnya pada pilihan distance atau ukurannya, karena saya tidak menggunakan satuan meter, di sini saya menggunakan ukuran yang dikira-kira saja ya teman-teman. Di sini saya akan membuat ujungnya adalah 0,5000 seperti ini teman-teman. Kemudian tuh pada segmennya, encap style, join size, meter limit itu kita biarkan default saja teman-teman, biarin saja, nggak usah diopeni. Kemudian selanjutnya pada bagian buffer ini kita pilih titik 3, pilih save to file. Kemudian pada bagian sini kita beri nama data garis Dharmasraya. Selanjutnya pada type-nya usahakan memilih yang SHP ya teman-teman. Kemudian pilih save. Lalu jangan lupa teman-teman untuk mencentang open output file after running ini ya teman-teman. Kemudian silakan teman-teman pilih running. Kita tunggu sebentar. Setelah selesai, teman-teman langsung close saja. Teman-teman kemudian langsung zoom. Seperti apa bentuknya teman-teman? Nah, ini adalah buffer yang kita buat tadi teman-teman. Tetapi sini kita akan menampilkan garis-garis di sini dengan cara pada layar ini, pada garis data Dharmasraya ini kita geret ke bawah. Seperti ini teman-teman bentuk garisnya. Lihat ya teman-teman. Artinya kita sudah mulai berhasil melakukan buffering menggunakan garis pada data Dharmasraya. Kemudian kita akan mencoba mengubah warna pada buffering ini dengan mengklik pada data garis Dharmasraya ini. Kita klik 2 kali, titik. Kemudian pada simbol kita pilih simple file. Kemudian pada fill color kita pilih transparan. Kemudian pada stroke color kita ubah warnanya menjadi warna merah atau orange. Kemudian pilih OK. Seperti ini teman-teman bentuknya. Buffering yang kita beri warna transparan tadi teman-teman. Oke, di sini kita akan coba membuat atau menambahkan overlay Google Satelit ini ya teman-teman. Kita centang saja, atau teman-teman jika dirasa masih bingung gimana cara menambahkan Google Satelit, teman-teman bisa pergi ke menu toolbar web, lalu pilih Quick Map Service, lalu pilih Google dan pilih Google Satelit ini teman-teman. Oke, kemudian di sini kita bisa melihat sebuah batas-batas dan batas-batas sungai yang kita buffering tadi ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini juga ada, ini adalah Sungai Batanghari yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Ini adalah area yang kita buffering tadi. Kita beri warna transparan ya teman-teman. Oke. Ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Bagaimana? Gampang kan buatnya? Gampang banget. Kalau kita ingin menambahkan peta tadi, kita tinggal centang map Dharmasraya ini. Tada, teman-teman bisa melihat daerah-daerah yang kita buffering tadi. Teman-teman bisa lihat ada Sungai Patnen, ada Sungai Alai. Di sini juga bisa teman-teman lihat. Ini ada daerah-daerah dari garis data Dharmasraya yang kita sudah buffering tadi teman-teman. Teman-teman juga bisa kalau mau menambahkan layout atau menyimpan gambar ini. Seperti apa caranya? Teman-teman kita matikan dulu bagian map Dharmasraya ini. Kemudian setelah itu pilih menu toolbar project, lalu pilih print layout. Kita pilih OK saja. Di sini silakan teman-teman pilih bagian ini atau add map. Kita pilih ini. Lalu di sini sudah mulai terlihat area-area yang sudah kita buffering tadi menggunakan data Dharmasraya ya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan judul teksnya dengan menekan add label. Kita pilih saja ke sini. Kemudian pada bagian item properties ini kita ganti menjadi tulisan data Dharmasraya berupa garis.
Kemudian kita edit pada fontnya. Kita akan pilih, kita akan edit ukurannya ya teman-teman. Kita akan ganti tulisannya menjadi warna biru. Kemudian kita beri ini rata kanan kiri seperti ini teman-teman. Kita tinggal akan mengubah atau mengekspor ke versi JPEG. Kita pilih layout, lalu pilih export as image. Kita tentukan mau menyimpan di mana. Saya akan menyimpan di sini saja teman-teman. Lalu kita beri nama, ganti namanya menjadi buffer garis Kabupaten Dharmasraya. Kita pilih save. Lalu pada JPEG quality kita akan ubah ke 100. Lalu kita save. Kita tunggu dan sukses ya teman-teman. Kita akan lihat seperti apa gambar yang sudah kita buffer tadi menggunakan aplikasi QGIS, tentunya menggunakan data Dharmasraya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil akhir membuat buffer menggunakan data Dharmasraya di aplikasi QGIS. Bagaimana teman-teman? Gampang kan cara buatnya? Oke teman-teman, mungkin demikian video kali ini tentang analisis buffer menggunakan QGIS. Melalui video ini kita dapat memahami cara membuat area buffer menggunakan garis sebagai zona jangkauan atau pengaruh suatu objek berdasarkan jarak tertentu. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam memahami penerapan analisis buffer pada sistem informasi geografis. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.